أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan kembali dari Masjid Alumni IPB Baranang Siang Bogor. Alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Habibana Ahmad Alkaf dan Kiai Haji Syahdan. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan mental untuk menghadapi kritikan. Bagaimanakah sesungguhnya dinullah Islam, din yang paling sempurna, memberikan rambu-rambu adab dalam menyampaikan kritik dan sekaligus adab dalam menerima kritik. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli halin minal ahwal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati Kiai Haji Syahdan dan juga Ustadz Agung yang mudah-mudahan umrahnya makbulah, baru pulang dari umrah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa ibu-ibu dan bapak-bapak Masjid Jamaah Masjid Alumni IPB Bogor yang mudah-mudahan disayangi oleh Allah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi dan diberi cucuran rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Jalla Jalaluh untuk apa? Membahas suatu pembahasan yang sangat-sangat relevan dan istimewa. Kajian hari ini subhanallah, karena di saat-saat yang banyak saling kritik mengkritik, saling sindir menyindir, sebagai orang Islam bagaimana hanya dalam mengkritik dan bagaimana menanggapi kritik itu sendiri. Subhanallah, kita dalam kehidupan harus ada yang namanya kritik mengkritik. Kenapa sih? Kenapa? Karena kita ini banyak kurang. Betul apa betul? Maka kita harus ada yang mengkritik, mengecek, memperbaiki. Itu namanya mengkritik.
Cuma ada yang kadarnya kadang-kadang kritiknya pelan, ada yang kadang-kadang agak sedikit ini, ada yang pedas, ada yang tadi bawa kursi. Karena terbawa emosi. Bagaimana menurut Islam? Coba kita lihat. Karena memang dalam kehidupan Islam itu begitu, sudah diingatkan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi, tawasaw, wasiat. Kalau ada salah, betulkan dia, ingatkan dia. Ingatkan kadang-kadang dengan cara bahasa, ada yang mengatakan dengan sindiran, ada lagi dengan kritikan. Nah inilah kehidupan, apalagi kalau orangnya itu mau memimpin. Di rumah memimpin, seorang suami dikritik oleh istrinya, wajar apa tidak? Ngambek enggak? Nah, istri ngatur rumah, ngatur anak, dikritik oleh suaminya, ngambek enggak Bu? Pada jujur semuanya. Enggak boleh dikritik, ini urusan rumah tangga, Bapak ngerti apa? Paham apa tidak? Ini kadang-kadang masa anak, begitu juga ngambek ini ngambek, RT, RW, terus apa lagi? Terus ke atas dah. Ini apa yang memimpin pasti dia akan dilihat oleh orang, diperhatikan, enggak benar, kurang pas, dikritik. Wajar apa tidak? Siapa yang mau mengangkat dirinya, mau menjadikan pemimpin, entah ustadz, kadang-kadang ustadz juga dikritik, imam juga dikritik. Cuma caranya bagaimana? Boleh kritik. Imam itu dikritik. Dulu zaman Rasulullah itu ada. Mu'adz bin Jabal, dia ahli Quran, baca Qurannya enak, hafalannya banyak. Cuma dia ketika jadi imam panjang. Maka jamaahnya mengkritik. Paham apa tidak? Ngadu ke Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, ditanya tabayun, kenapa engkau panjang ya Mu'adz? Katanya saya ahli Quran, paham Quran, membaca Al-Qurannya enak dan seterusnya. Tapi kamu lihat dong yang di belakang kamu bagaimana. Paham apa tidak? Jangan mentang-mentang hafal Quran suaranya enak, di belakang kamu ada yang dhaif, ada yang lemah, ada juga ibu-ibu, perempuan, pikirannya anaknya, pikirannya suaminya, pikirannya rumahnya. Betul apa betul? Di belakang kamu ada orang yang tidak kuat berdiri lama, di belakang kamu ada orang yang sibuk. Pikir dulu. Nah ini kritikan apa bukan? Kritik tapi dipanggil, Wayun, terangkan, Mu'adz langsung, ya Allah. Kembali lagi kepada jalurnya. Rasul sendiri di dalam Islam itu dikritik. Coba kalau kita lihat Al-Quran. Ditegur, bahasa halusnya itu ditegur. Oleh siapa? Oleh Allah Jalla Jalaluh. Apakah tidak ingat di dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Coba bayangkan ketika suatu saat Rasulullah di masjid sedang berdakwah, sedang mengajak kepada orang. Rasulullah sebagai manusia biasanya berdakwah kalau sama pemimpin, kalau sudah pemimpinnya ikut, anak buahnya biasanya ikut apa tidak? Ikut. Maka Rasulullah sebagai manusia berusaha. Ketika itu para pemimpin Mekah, Quraisy Mekah yang masih musyrik diajak dialog sama Rasulullah. Orang-orang pembesar, tiba-tiba datang orang yang kurang mampu, kebetulan dia buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepada Rasulullah. Dia tidak melihat ada siapa karena dia tidak melihat, memang buta. Maka bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, alimni fima 'allamakallah. Ajarkan kepada aku apa yang telah diajarkan oleh Allah kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah sedikit agak kecewa. Kenapa? Biasanya orang besar-besar dia maunya eksklusif apa tidak? Maunya sendiri, enggak mau sama orang rendahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, ya Allah kok datang dia, agak sedikit cemberut. Agak sedikit aja berubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sekarang datangnya nanti dulu? Maksudnya Rasulullah, ya kepengen berdakwah ini, sebab takut kabur ini orang. Takut orang-orang besar kalau melihat yang rendah biasanya kabur, pengen ngomong, pengen anggapi apa permasalahannya. Akhirnya Rasulullah gitu, yang kritik siapa? Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah? Abasa wa tawalla an ja'ahul
a'ma, dan seterusnya ayat itu. Subhanallah, kenapa ada orang yang cemberut ketika datang seorang yang buta? Kamu tidak tahu, barangkali itu, bukan barangkali, itu adalah kadang-kadang yang buta, yang miskin lebih afdal daripada yang punya pangkat dan yang lebih kaya di sisi Allah. Langsung Nabi Muhammad tidak marah. Nabi Muhammad ditegur, padahal dalam Al-Quran kita baca, suruh baca itu, surat itu, malah dapat pahala. Padahal ngeritik sama siapa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh, di situ lagi menceritakan begitu, subhanallah. Terus kemudian apa Nabi Muhammad? Ya Allah, nyesel. Nabi Muhammad dosa tidak, karena ini khilaf aula. Rasulullah mengatakan harusnya sama, tapi Rasulullah berusaha istihad, barangkali. Akhirnya Rasulullah setelah itu nyeselnya luar biasa. Apa yang didapati oleh Rasulullah ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, setiap datang ke majelisnya Rasulullah di masjid atau di mana-mana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ridaknya, sorbannya Rasulullah, dipanggil, didudukkan di sampingnya Rasulullah. Ini orang yang sebabnya kritik. Coba biasanya orang kalau sebab kritik diincer apa enggak? Diincer-cecer nanti pulangnya kok. Interogasi kok. Ditanya ini, ditanya itu, cari cek ini, cari kesalahan. Ini enggak, Rasulullah malah cari, sorbannya dibuka, marhaban birrajulil ladzi atabani fihi rabbi. Ini Rasulullah menghadapnya dengan akhlak. Selamat datang, welcome orang yang hebat ini, yang tadi miskin, yang buta, yang sebabnya beliau, aku disayang oleh Allah Jalla Jalaluh. Dikritiknya Allah adalah disayang oleh Allah, sebabnya dia. Silahkan duduk di sampingnya Rasulullah. Digelar sorbannya Rasulullah sebagai penghormatan, sebagai penghargaan. Ditaruh di bawahnya untuk duduknya beliau. Inilah Rasulullah SAW dalam menghadapi kritik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habibana. Masya Allah, itulah tadi sebuah nasihat yang kembali mengingatkan kepada kita, justru kritik adalah menunjukkan titik kelemahan kita, karena manusia adalah tempatnya salah. Tentu saja, kadang kita sulit untuk membedakan antara kritik dan hinaan. Disinilah pentingnya kita mengetahui rambu-rambu dalam menyampaikan nasihat atau kritik. Insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Syahdan. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih, pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang mempersiapkan mental menghadapi kritik. Dan Alhamdulillah tadi dijelaskan kepada kita bahwa manusia adalah tempatnya salah. Disinilah dipentingkan nasihat. Lantas bagaimanakah Islam memberikan rambu-rambu dalam menyampaikan kritik? Kiai Syahdan akan menyampaikan untuk kita, silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita, orang tua kita, Al-Mukarram Habibana Habib Ahmad Al-Kaf. Semoga senantiasa beliau dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan host kita yang ganteng, yang wajahnya semakin bercahaya habis pulang dari umroh. Mudah-mudahan kita kebagian berkahnya semuanya, amin. Ibu bapak Masjid, alumni IPB, dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap kita bermuamalah, baik itu di lingkungan rumah tangga, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang namanya budaya kritik mengkritik
itu hal dan perkara yang lumrah, bahkan sangat wajar. Bahkan tadi dikatakan bisa menjadi amal ibadah yang bisa melahirkan pahala buat kita, buat yang mengkritik dan yang dikritik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia sepanjang kalian menyuruh, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita ingat, mengkritik jangan asal main kritik. Dan yang dikritik bukan semerta baper, langsung tersulut emosi, tidak. Karenanya kita harus hati-hati dalam mengkritik. Harus ada etikanya, rambu-rambunya, harus ada ilmunya. Sebab kalau kita tidak hati-hati, tidak mengutarakan rambu dan etika dalam mengkritik, maka yang terjadi proses kritik mengkritik hanya dijadikan sebagai ajang saling menghina, saling menghujat, saling mencaci maki dan saling membuli. Assalamualaikum. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, Bu, bahagia enggak dengan suaminya yang sekarang ini? Kompak jawabannya. Bapak-bapak bahagia enggak hidup bersama istrinya saat ini? Bahagia juga, kompak. Sekarang saya mau tanya nih ibu-ibu. Ibu-ibu sering disalahin suami apa lebih sering nyalahin suami? Udah mulai nggak kompak ini. Bapak-bapak saya tanya, apakah bapak-bapak lebih sering ngomelin istri apa lebih sering diomelin istri? Katanya gimana mau bahagia? Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Sebetulnya ketika orang nyalahin kita, orang ngomelin kita, pasangan kita ngomelin kita, sesungguhnya itu adalah bentuk kritik. Dan itu tandanya orang itu, pasangan kita itu sayang sama kita, perhatian sama kita, peduli sama kita. Cuma caranya itu loh, yang kurang pas, etikanya tidak digunakan, akhirnya apa? Aturan jadi solusi, jadi masalah. Ini problemnya Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena kritikan kita harus tahu tujuannya. Kalau memang kita mengkritik tujuannya untuk memperbaiki sesuatu agar orang itu berubah menjadi lebih baik. Atau kritikan itu kita jadikan sebagai untuk memperbaiki diri seseorang, merubah seseorang agar tercerahkan atau pandangannya semakin luas. Tentu kalau tujuannya ini bahasanya halus. Kata-kata yang digunakannya santun. Tapi kalau tujuannya untuk melampiaskan dan memuaskan ego dan hawa nafsunya, ini nih yang bahaya, yang sering menjadi masalah. Ibu-ibu kadang, tuh kan Pak, ibu yang benar, Bapak dibilangin nggak ngerti sih. Makanya kalau diingetin dengerin Pak. Otak taruh kepala jangan didengkul Pak. Ada yang begitu Pak? Ada Pak. Mana orangnya? Enggak ada. Masya Allah. Harusnya dengan bahasa yang santun, yang cakep. Pak, Bapak orangnya cerdas loh. Ibu tahu banget. Bapak itu orangnya perfect, teliti banget. Tapi kok yang ini kayaknya kurang pas deh Pak. Coba deh, Bapak teliti lagi urut dari 1 sampai terakhir Pak. Saya yakin Bapak bisa. Bapak itu smart kok. Enak gak kira-kira? Ustaz udah pernah mencoba begitu? Belum saya juga Bu. Susah, kenapa? Berkaitan dengan ego, hawa nafsu kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengkritik dengan anggun, elegan?
Sebetulnya Allah sudah memberikan bocoran kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sering digunakan sebagai metode dakwah, tapi sesungguhnya bisa kita jadikan rambu-rambu guidance untuk kita melakukan kritik seseorang. Apa yang pertama? Bil hikmah. Bil hikmah itu dengan ucapan yang santun, kata-kata yang baik, kalimat yang sopan. Sehingga yang keluar adalah kalimat-kalimat yang mencerahkan. Mas, kita tahu loh, Mas ini hebat. Selama ini teman-teman di kerjaan selalu mengandalin emas. Tapi kok kali ini kurang pas nih. Kan enak seperti itu. Itu dengan hikmah. Kalau bisa dengan memuji dulu. Yang kedua, dengan mau'izatil hasanah. Dengan pengajaran yang baik. Dengan pesan-pesan yang menyejukkan. Jangan melebar kemana-mana, terukur pesan kita. Masalah itu yang kritik. Ini enggak masalah satu kemana-mana. Emang bapak begitu mulu. Enggak peduli emang sama ibu. Kemarin aja di mall kita jalan-jalan, mama ditinggal dilupain. Kemarin begitu juga ngobrol sama janda sebelah, mama dicuekin. Bapak emang begitu, suka galak sama anak, pelit lagi. Udah makannya mintanya apa aja, kemana-mana coba. Padahal kita maksudnya mengkritik satu hal. Tapi jadi melebar kemana-mana. Akhirnya apa? Rusak. Enggak tercapai goal yang kita inginkan. Gitu. Bil hikmah mau'izatil hasanah wajadilhum billati ihsan. Kalau perlu memang berdebat, maka berdebat yang baik. Berikan kesempatan orang itu mengutarakan pendapatnya. Kita dengar jadi pendengar. Biarkan dia merasa menang, yang penting gol tercapai. Saya mau tanya nih Bapak Ibu sekalian. Ini penting. Ada dua pilihan, pilih salah satu, nggak ada pilihan ketiga. Kalau ada pilihan ketiga mendingan kita iklan aja dah. Coba Bapak Ibu mau pilih mana? Jadi orang baik apa jadi orang benar? Tuh pilihan ketiga Mas Agung. Iklan dah Mas Agung dah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai. Alhamdulillah kita telah mendapatkan dua mukadimah yang insya Allah nanti kita akan dalami tema yang menarik ini berkaitan dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan mental dalam menghadapi kritik dan sekaligus menyampaikan kritik. Tentu saja telah kami siapkan 3 segmentasi tanya jawab dan kita akan dengarkan terlebih dahulu pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Mas Andri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, Kiai, apa cara kita atau adab kita ketika menyampaikan sebuah kritikan atau masukan kepada sebuah peraturan yang dibuat menurut sesuai syariat Islam? Kadang ada orang yang menyampaikan kritikan itu mungkin terlalu berlebihan. Kadang juga ada yang melalui cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi apa adab kita yang lebih diutamakan dalam menyampaikan kritikan untuk masukan dari sebuah peraturan yang dibuat. Mungkin itu aja. Baik. Terima kasih Mas Andri dan insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.
dari semua kepalsuan dunia. Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Menusaku. Kita akan segera jawab pertanyaan dari Mas Andri. Barangkali kita ulangi kembali. Seandainya kita mengkritik sebuah peraturan dengan bersandarkan pada nilai-nilai Islam. Bagaimanakah Habibana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini pertanyaan sangat-sangat indah sekali. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita bicara yang di situ ada majmu' agama bermacam-macam dan kita akui dasar negara kita yaitu adalah Pancasila. Kita sebetulnya mudah sekali bagi orang muslim atau non muslim. Jadi kalau kita mau mengkritik peraturan, masalah peraturan itu dibuat oleh si A atau si B atau golongan A atau pemerintah ataupun yang lainnya. Tetapi menurut syariat kayaknya kurang sreg. Sedangkan kita sudah ada sepakat di dalam mendirikan negara ini yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu adalah kesepakatan Pancasila. Di situ menjunjung tinggi agama. Nomor satu adalah ketuhanan. Makanya mereka ketika membuat suatu undang-undang atau aturan harus merujuk kepada agama. Untuk apa? Ketika kita mengkritik masalah, ini adalah tidak sesuai dengan Pancasila. Karena Pancasila di situ melarang orang berbuat judi, dilarang. Kenapa? Karena begini. Maka keluar undang-undang yang disebut yang terkenal sekarang namanya 303. Pasal 303 itu masalah judi. Bahwa judi haram, tidak boleh. Betul apa betul? Makanya kemarin diberantas semuanya judi di udara, di darat. Wah, ratusan luar biasa. Itu kenapa? Bukan kita mengatakan haram menurut Islam, memang dilarang di dalam undang-undang yang berdasarkan Pancasila, tidak sesuai. Begitu juga kalau ada orang menghukum aturan tidak adil atau tidak pakai adab, itu juga bertentangan dengan Pancasila. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi Pancasila. Sebagai ini, kita jaga aja Pancasilanya jangan dilengsarkan dari yang lainnya. Kita sudah tahu 5 Pancasila itu isinya nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kembali lagi kepada situ. Karena kalau sudah berhubungan dengan itu, nanti kalau urusannya kita pribadi, orang muslim dengan muslim, agama Nasrani dengan Nasrani, ataupun A dengan si A, itu urusannya masalah agama. Tapi kalau urusannya berbangsa, adalah urusannya kita sudah sepakat semuanya, yaitu Pancasila. Jadi tinggal kita kembalikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ada yang tidak adil, kelompok ini tidak dihukum, ini dihukum, berarti menentang Pancasila. Jangan berdasarkan saya Pancasilais, tapi ini dihukum, ini tidak dihukum. Ini pengkhianat Pancasila. Betul atau betul? Kita orang Pancasila harus adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab, harus pakai adab. Siapa yang di depannya, siapa yang ini. Walaupun adil, dan kita sudah ada pegangan itu. Alhamdulillah sebagai bangsa Indonesia, dan Pancasila itu alhamdulillah sejalur dan sejalan dengan agama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah Habib, kalau kita cermati lebih dalam lagi, kita menyaksikan di negeri Indonesia yang luar biasa ini begitu banyak perbedaan agama juga. Artinya tiap-tiap agama memiliki konsepsi ketauhidan yang berbeda-beda, Habib. Nah dalam konteks tadi kita harus mengkritik dengan bersandarkan pada nilai-nilai agama kita. Lalu bagaimanakah kita bisa melakukan kompromi dengan agama-agama yang lain, Habibana? Kita kompromi di dalam Islam itu selagi tidak menghina kita, selagi tidak ini lakum dinukum, udah ada di dalam Islam. Jangan maksakan kita, suruh kita ibadah di tempat ibadah dia, dan kita juga tidak mau memaksa orang lain ibadah di masjid kita. Itu sudah aturan di dalam Islam, dan ini adalah sesuai dengan Pancasila. Kenapa? Saling harga menghargai, bukan campur aduk. Paham apa tidak? Ini sudah jelas, tidak campur aduk. Kalian agama A, hormati. Kalian agama Islam juga hormati. Masing-masing saling hormat menghormati. Jangan saling menghina. Seperti sekarang kita dengar, Islam begini, Islam ini, Islam ini. Astagfirullahaladzim, jangan.
Jangan yang sering disebut apa namanya tuh yang nulis-nulis tuh. Bazar apa tuh? Bazar apa? Hah? Bazar. Buzzer, nah tuh suka ngeritik Islam begini jelek, la ilaha illallah. Jangan, kita sebagai agama, sebagai bangsa Indonesia yang berpancasila, hormati agama lainnya. Masing-masing lakum dinukum, hidup damai apa tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib dan Kiai, saya akan bertanya ini dalam hal kritikan juga, cuma ini kepada orang lain atau teman ya. Jadi bagaimana cara etika menyampaikan kepada teman atau orang yang sering ikut kajian, pengajian, tapi mereka masih bergibah. Nah, kita supaya tidak menyinggung perasaannya. Itu saja. Ini pertanyaan menarik sekali, Bu Dewi. Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa dan memang sering dialami oleh emak-emak ini ya Kiai Syahdan ya. Justru di pengajian tuh banyak gibah di situ. Padahal habis pengajian. Kiai Syahdan, silakan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One di mana saja berada. Pertama, dalam proses mengkritik itu yang pertama ingat tujuannya kita mencari ridho Allah. Kalau kita cuma mencari kesalahan orang, pengen kita buka kesalahan orang, kalau kita cuma pengen untuk melampiaskan nafsu kita, pengen supaya kita merasa dianggap hebat dan benar, ini biasanya berakhir kekecewaan bahkan bisa permusuhan. Maka ada di dalam sebuah peribahasa, ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tutrak. Kalau mencari ridho manusia itu sampai kapanpun gak ada habisnya, gak akan bisa kita tercapai. Kenapa? Gak bisa memuaskan semua orang, gitu kan? Pasti ada aja yang gak setuju dengan apa yang kita sampaikan, bahkan jangan-jangan kontraproduktif, dia ngamuk-ngamuk begitu kan? Itu. Maka yang pertama yang harus kita ungkapkan atau tujukan kita adalah mencari ridho Allah. Kedua, kita harus temukan dulu kebenaran dari apa yang dia lakukan. Ya. Artinya apa? Puji hal-hal kebaikan dia. Ibu kok saya sering kemana-mana ngaji loh. Rajin banget, bahkan seragamnya aja saya hitung sampai 10 biji. Tapi kok saya lihat kemarin kurang pas ada selentingan ini, ibu kok begini-gini seperti itu. Saya yakin deh kalau ibu orangnya soleha. Saya mungkin salah dengar ini. Makanya saya konfirmasi ke ibu, apa benar seperti itu. Saya terus terang gak yakin begitu. Karena saya yakin banget ibu tuh orangnya soleha. Gitu. Jadi kita angkat dulu begitu. Baru dikejret. Baru dibanting. Nah nanti kan dia mengungkapkan nih ya. Mengungkapkan alasannya bukan begitu. Jeng saya ngomongin dia karena begini-begini. Kita tahu cara mematahkannya. Tapi kita tenang dulu. Dengerin dulu. Kita dengerin. Benar-benar kita dengerin dia. Bagaimana perasaan dia. Jangan dengerin kita pengen nungguin dia berhenti. Kita hantem. Bukan. Tapi kita benar-benar menyimak. Sehingga kita paham betul apa sebetulnya yang jadi masalah. Begitu loh. Nah ini kemudian maka kita jadinya enggak cepat menjas orang. Dan orang itu enggak terluka gitu loh. Enggak terluka dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Kita puji dulu. Bahkan kalau bisa, tuh kan benar. Makanya saya enggak cepat percaya dengan apa yang isu selama ini. Setelah mendapat penjelasan ibu, saya yakin ternyata enggak begitu ibu orangnya. Kan gitu. Jadi ya kita kalau mengkritik orang jangan menikmati kemenangan kita. Ini bahaya. Ini bahaya. Biarkan orang lain menikmati kemenangannya sendiri. Makanya tadi saya tanya, mau jadi orang benar apa orang baik? Milihnya yang ketiga, baik dan benar katanya.
Dalam perkara-perkara tertentu, apalagi yang bukan prinsip, lebih baik kita menjadi orang baik. Ya, kita tahu itu salah, tapi kita kasih pengarahan yang elegan, ya, biar dia menikmati kemenangannya. Asal tujuannya apa? Orang itu memperbaiki. Dia mungkin nggak ngaku gibah, tapi dengan apa yang kita ungkapkan, dia tergugah. Akhirnya apa? Dia menjadi berubah. Ini yang keren begitu. Jangan kemudian langsung hantam-hantam aja. Ada yang menarik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita lihat contoh bagaimana peristiwa perang Badar. Ada Rasulullah ketika itu memerintahkan semua pasukan untuk menguasai sumur yang ada di Badar. Lalu ada seorang sahabat yang namanya Khobab bin Munzir. Beliau bertanya dulu kepada Rasul, nggak langsung menyalahkan. Ya Rasul, kenapa? Ini mohon maaf Rasul, kenapa? Ini strategi yang kau sampaikan ini berdasarkan wahyu atau ini strategi perang engkau saja ya Rasul? Apa kata Rasul? Enggak marah Rasul dikritik. Enggak marah. Jadi kita juga di samping mau mengkritik kita juga harus siap dikritik. Kata Rasul apa? Enggak, ini cuma strategi perang aku aja. Oh kalau itu strategi perang bolehkah saya usul ya Rasul? Gimana? Lebih baik kita kuasai sumur yang paling dekat dengan musuh. Sumur-sumur yang lain kita tutup dan kita bikin tenda di situ, kita gali sumur-sumur di sekitar tenda kita, pos kita. Akhirnya kata Rasul, benar engkau. Keren kata Rasul, kita lakukan usul Anda. Begitu akhirnya apa? Umat Islam mengalami kemenangan yang luar biasa ketika perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Habibana kalau kita kembangkan tadi menarik sekali bagaimanakah kita harus mengkritik ternyata membutuhkan ilmu untuk menyampaikan kritik. Ketika kita menghadapi tipe orang yang sudah mengeluarkan kalimat skakmat, tahu apa kamu? Nah ini bagaimana Habib? Artinya menghadapi ego seperti ini seperti apa Habib? Ya memang betul kadang-kadang begitu, kadang-kadang kesombongan mulai timbul. Kalau kesombongan sudah mulai timbul, ini sudah tidak ada lain kecuali kita keluarkan cara siasat lagi. Kalau seandainya bisa kita dengan ilmu cara halus, alhamdulillah, enggak bisa, jatuhkan lagi dia. Cari kelemahannya dia ini orang. Kalau bilang, kamu bisa apa? Sekarang kamu juga bisa apa? Balikin lagi, apa maksudnya? Kalau seandainya dikritik tidak boleh. Ya enggak, kamu bisa apa? Ini adalah sebagai masukan untuk kebaikan, bukan untuk menjatuhkan seperti tadi dikatakan oleh Kiai Syahdan. Jadi untuk memperbaiki, bukan untuk menang-menangan. Jadi kita cari solusi. Ayo, mana yang terbaik? Mana yang ini? Jadi jangan sampai kita terus marah lagi. Jangan. Akhirnya jadi perpecahan yang seperti tadi, kursi bisa naik tadi itu di DPR tuh. Itu pilihan akhir itu. Itu sudah na'udzubillah min dzalik. Jangan. Kita kalau sudah kayak gini udah nggak bisa. Kalau memang sudah nggak bisa juga lebih baik ditinggal. Wudu, suruh wudu, istighfar. Ayo baca. Astaghfirullah. Baraya. Astaghfirullah. Minal khataya, karena sudah nggak pakai logika lagi, sudah nggak bisa logika. Baik. Artinya di situ ada kemarahan dan memang harus didinginkan dengan wudu Bib ya. Baik, Habibana, kita akan lanjutkan lagi. Kami persilakan kepada Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Habib Ahmad Al-Kaf dan Kiai Syahdan. Tadi dipaparkan oleh Al-Habib ketika ada seorang imam yang dikritik, itu pada zaman Rasulullah. Yang ingin saya tanyakan, di zaman sekarang juga suka ada imam yang suka salah sedikit, kemudian jemaahnya mengkritik. Tapi setelah banyak dikritik tapi masih juga seperti itu, kesalahannya diulang-ulang lagi, apakah kita harus pindah masjid? Itu aja. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Insya Allah Habibana kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damain Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan jawaban dari Habibana, dari Bapak Ahmad. Ini pertanyaan menarik sekali. Jika seorang imam kita ingatkan berkali-kali dan terus melakukan kesalahan, pertanyaan yang bagus adalah apakah kita harus pindah masjid, Habibana? Ini pertanyaan sangat bagus, mudah-mudahan bermanfaat nih. Ini keluar dari lubuk hatinya Pak Ahmad ini. Dan juga banyak terjadi di negara kita, bicara di negeri kita dah. Itu subhanallah, kita kalau masalah di masjid ya, kita ingat masjid itu bukan milik golongan. Masjid bukan milik kelompok, masjid itu adalah Baitullah, tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita sholat di satu masjid, kemudian kayak kurang srek dengan imamnya, ya enggak? Kurang sreknya dengan apa? Ada macam-macam. Kurang srek dengan suatu yang haram, yang membatalkan sholat, ataupun kurang srek karena enggak senang dengan orangnya itu. Enggak senang dengan orangnya itu. Nah beda, kalau enggak senang dengan orangnya jangan dikritik, kitanya harus perbaiki. Kenapa tidak senang? Tapi kalau masalah bacaannya salah, ataupun dia tidak ada tumak nina, atau ini itu, kita bilang baik-baik. Oh tidak mau, kan masjid ada DKM. Masjid ada DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Kita laporkan ke DKM. Dan imam itu tidak boleh sembarangan, harus disetujui oleh DKM. Jadi yang Imam DKM-nya, waduh pelik banget. Silakan. kalau nggak ada Kiai begini nih. Ya enggak. Oke, kita satu dulu dah, nanti urusannya kedua kita ke sini. Kita ngadep sana dulu, nanti baru corong kita ke sini. Ya kan, kita laporkan ke DKM, DKM-nya rembukan. Di dalam DKM itu kalau kurang bisa juga, panggil ustadznya, kiainya, yang ngajar di situ. Jadi supaya kita cari jalan keluar, bukan kita pindah masjid. Itu satu. Sekarang masalahnya kayak Kiai Syahadan bilang, yang jadi imam DKM-nya mau lapor ke siapa? Emangnya masalah ini yang terjadi ini, yang berbuat nembak si dia juga katanya. Nah ini Lasa mau lapor ke siapa? Tidak. Kita kalau misalnya DKM yang salah, DKM yang mana? DKM kan ada ketua, ada wakil, ada bendahara, ada ini, ada sebagian ada yayasan, ada pembina. Kita kembalikan lagi. Kalau seandainya ini itu ayo kita rembuk. Kita sebagai bangsa Indonesia alhamdulillah kita disuruh bermusyawarah. Ini pentingnya Pancasila ini. Bermusyawarah, kita musyawarah, DKM nggak bisa. Apalagi kalau yang jadi imam memang DKM-nya mau lapor gimana? Kita kepada guru-gurunya ataupun guru-gurunya tidak bisa juga, gurunya yang milih DKM. Jadi otomatis belain DKM. Ya di situ ada sesepuh masyarakat. Dan yang lain-lain, ayo kita rembukin supaya masjidnya lebih makmur. Jangan sampai kita jadi tukang fitnah. Ketika kita ada masalah tidak diselesaikan, pindah. Nah itu yang dimarah sama Rasulullah. Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu menjadi tukang fitnah? Kenapa kamu panjang-panjang? Nanti akhirnya makmumnya pindah masjid. Nah itu dibilang sama Rasulullah. Pindah masjid itu afatanun anta ya Mu'ad. Rasulullah mengatakan itu. Apakah kamu mau jadi tukang fitnah? Kenapa ya Rasulullah, baca Quran bagus. Panjang. Itu ada orang yang gak kuat. Ada yang mikirin anak, suami, mau kepindah masjid akhirnya. Jangan, kita tarik orang ke masjid. Yang sudah di masjid biar istiqomah. Jadi tarik bagaimana solusinya, bagaimana ininya. Itu yang terbaiknya. Jangan sampai kita pindah masjid. Nanti kalau sudah pindah masjid, akhirnya rumah ribut, pindah rumah. Ganti tetangga. Pindah rumah, pindah kota. Kita nggak senang dengan pemerintah, pindah negara. Wadah, celaka. Kita harus bangun negara kita. Ayo, bersama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Habibana, kalau kita perhatikan ada beberapa masjid yang dengan manajemen modern memang sangat ketat sekali dalam penyeleksian imam. Tapi juga banyak masjid-masjid yang sifatnya tradisional. Artinya orang-orang tua yang mendapatkan hak untuk menjadi imam, sementara anak-anak muda tidak banyak berhubungan dengan masjid ini. Habibana, bagaimanakah merubah culture ini? Ini bagus sekali karena memang sekarang ada yang cara modern, jadi imamnya imam khusus yang begini, yang suara bagus, kadang-kadang terlalu panjang. Jadi kata Rasulullah, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau kita berbicara kepada orang, kalau kita dalam masyarakat itu gimana karakternya?
Kalau di situ memang intelek, ya dengan cara intelek. Tapi kalau di situ adalah masyarakat tradisional, cara tradisional lebih bagus dipakai karena lebih sesuai. Jangan dipaksakan di dalam masyarakat yang sudah caranya tradisional, warganya tradisional, tiba-tiba dengan cara yang baru dibangun di situ. Akhirnya dikeroyok sama orang itu yayasan. Enggak berjalan itu. Karena apa? Kurang bijak. Kurang bijak. Kalau di tempat yang intelek, caranya intelek boleh. Ini gini, pakai sekian menit, sekian ini itu boleh. Tapi kadang-kadang di dalam kampung ataupun ini tuh tidak. Tunggu dulu 10 menit sebentar lagi itu ada di situ masih belum datang. Biasanya ini. Jadi khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau kita bicara mengatur sesuatu sesuai dengan keadaannya. Hatta masalah negara, kita mau naikkan sesuatu, rakyatnya mampu apa tidak? Nah, itu harus dipikirkan. Solusinya bagaimana? Islam selalu mengajarkan berikan solusi, bukan melawan keadaan, memperbaiki keadaan, tetapi bukan dengan cara kemungkaran, tetapi dengan cara yang bijak. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Meli yang akan dijawab oleh Kiai Syahdan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Kiai. Saya mau bertanya, bolehkah kita mengkritik pemerintah atau penguasa yang tidak sesuai, yang berhubungan dengan kebijaksanaannya yang tidak pro rakyat gitu, seperti keadaan sekarang ya. Dan saya mengutip dari hadis riwayat Muslim dan Abi Sa'id Al-Khudri, katanya kan barang siapa yang dari kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya, dan kalau tidak sanggup dengan lisannya, dan kalau tidak sanggup juga dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat ini Kiai. Silakan Kiai. Oh. Ribet nih urusannya jawabnya nih. Tapi sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu nih. Ya. Kalau imamnya peci putih, makmumnya pakai peci hitam, sah nggak jamaahnya? Sah. Dengerin apa kalau saya ngomong? Imamnya peci putih, makmumnya pakai peci hitam, sah nggak jamaahnya? Ya Allah. Imamnya peci putih, makmumnya pakai peci hitam, sah nggak jamaahnya? Lah imamnya peci putih, bukan orang, bukan peci putih. Ya kan? Imamnya peci putih, makmumnya pakai peci hitam. Ini kita sering salah paham begitu loh, ya kan? Kita sering tahu-tahu menjas orang salah, sering kita menyalahkan orang lain tanpa kita kalkulasi dulu, tanpa kita teliti dulu. Kaitannya yang tadi begitu ya, boleh saja kok. Boleh itu kita kritik, itu justru tadi dikatakan sejak awal bagian dari amal ibadah. Bahkan tadi sudah dibacakan itu hadisnya. Tetapi harus ada prosedurnya. Ada aturan-aturannya, ada saluran-salurannya. Kalau pemerintah yang kita kritik itu kan ada undang-undangnya. Ada aturan mainnya, jangan asal hantam promo, apalagi kita mencak-mencak dengan bahasa yang kasar, kita disebarkan di medsos. Jadi malah meresahkan masyarakat. Pakai dengan saluran yang baik, bahasa yang santun. Kita dicontohkan di dalam Al-Quran surat Toha ayat 44. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun ya, untuk datang mengingatkan Fir'aun. Luar biasa. Bagaimana Allah berfirman? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka kamu sampaikan kepada Fir'aun itu, beri nasihat, beri teguran, beri peringatan, tapi dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Supaya mudah-mudahan dia sadar atau takut kepadaku. Masya Allah. Maka Khalifah Harun bin Rasyid pernah dulu
dikritik oleh seseorang di mimbar-mimbar, di simposium, di majlis-majlis, di tempat-tempat umum dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa caci maki. Akhirnya dipanggil oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Mas, saya Pak, sampean itu lebih mulia Nabi Musa apa lebih mulia sampean? Ya tentu lebih mulia Nabi Musa daripada yang aku. Lah aku ini lebih zolim, lebih jahat dari Fir'aun apa gimana? Ya tentu Fir'aun yang lebih jahat, lebih zolim daripada jenengan. Lawang Allah aja nyuruh Nabi Musa, Nabi Harun mengkritik dan membetulkan Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut. Loh kok jenengan ini loh melebihi daripada Fir'aun, melebihi daripada Nabi Musa. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, makanya tadi ada ilmunya. Kita harus tahu bagaimana sih prosedurnya mengkritik pemerintah. Ya. Silakan mengkritik dan itu adalah kewajiban kita, fardu kifayah kita merubah bagaimana supaya masyarakat lebih baik lagi. Tapi itu tadi dengan prosedur, aturan yang berlaku, bukan serta-merta, bukan dengan penuh caci makian, bully segala macam. Nanti bahaya, bisa dicap radikal lagi nanti itu kan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa dikembangkan lagi. Artinya ketika masyarakat kita tahu bahwa negara-negara modern menganut sistem perwakilan. Ketika suara kita rasa tidak mampu diwakili. Akhirnya kita harus mengkritik melalui saluran yang mana. Nah, bukankah setiap peraturan ada yang diuntungkan kemudian ada yang dirugikan. Artinya kan mustahil peraturan akan melegakan setiap orang ini. Yai. Iya, kita banyak aturannya atau salurannya ya. Kalau memang kita sudah didengar, kita punya wakil rakyat tapi seperti pengusaha rakyat, ya kan? Kita harusnya kan dia wakil kita kan. Harusnya kita boleh nyuruh-nyuruh, ini dia yang nyuruh kita coba, ya. Harusnya dia menyuarakan hati rakyat, menyuarakan dan menampung aspirasi kita, tapi seringkali tersumbat. Maka negara membolehkan kita memberikan saluran di forum-forum terbuka dengan demonstrasi, dengan unjuk rasa, tentu itu pun dengan aturan-aturan yang ada. Bagaimana kalau kita udah teriak-teriak, udah mengungkapkan aspirasi kita tapi enggak benar juga? Kan tadi itu ada tahapannya, ya kan? Kalau kita mampu dengan kekuasaan kita, gunakan kekuasaan. Jangan ketika kampanye pengen berkuasa, bla bla bla, giliran berkuasa dia gunakan untuk kepentingan sendiri. Jadi siapapun yang punya kekuasaan untuk merubah sesuatu, gunakan kekuasaannya. Maka kita menjabat, kita punya yang pelajar, yang siapapun itu gunakan kemampuannya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau itu juga tersumbat, maka kita apa? Dengan lisan. Lisan gak bisa, ya itu dah cukup, kita tidak menyetujui. Ini nih ya. Jangan sampai kita udah gak berkuasa, udah gak mampu merubah, lisan juga kita takut melihat kemungkaran, diem baik. Kalau kata orang Betawi, diem baik. Hati kita membenarkan, ini yang bahaya. Minimal hati kita menolak kemungkaran itu. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Zakia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Habib Ahmad dan Kiai Syahdan, mohon izin bertanya mengenai tema hari ini. Setiap orang menyampaikan kritikan itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan sopan, bahasa sopan atau bahasa yang kurang sopan atau kasar. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menguatkan mental kita saat menerima kritikan yang pedas dari orang lain gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Sejadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke
hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan pemirsaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, mempersiapkan mental untuk menghadapi kritik. Nah, ini sangat related dengan pertanyaan Mbak Zakia. Bagaimanakah ketika kita mendengarkan kritik yang pedas? Karena harus mempersiapkan mental ini, Habibana. Bagaimana? Silakan. Ya, ini alhamdulillah pertanyaan bagus sekali karena kadang-kadang terlontar atau tertimpa kepada kita, yaitu kritikan yang pedas. Tapi orang yang bijak, bagaimana cara menerimanya, menghadapinya ini? Subhanallah, itu kita kisah pernah, ada satu kisah kejadian waktu zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Bijak. Jadi bagaimana kalau menghadapi kritikan yang pedas, itu kita harus kalau bisa nomor satu itu tunjukkan fakta. Supaya membungkam orang yang mengkritik pedas itu. Bagaimana dulu kejadian, ada Sayyidina Umar pernah satu khutbah dalam mimbar. Waktu itu ada pembagian ada hasil negara dibagi kepada seluruh rakyat. Semuanya dapat, termasuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab dapat. Yaitu adalah baju ketika peperangan menang, ketika hasil itu negara ada dibagi. Bukan BLT ya, ini untuk semuanya. Ya enggak, ini untuk semuanya, kena termasuk Amirul Mukminin dapat. Satu orang melihat, Sayyidina Umar itu orangnya tinggi. Tiba-tiba pakai pakaiannya sama, dapat bagiannya, tapi kok bisa nutupin. Sedangkan semuanya dapat itu cingkrang, tahu cingkrang? Tidak komplit, heran. Sedangkan Sayyidina Umar itu tinggi, kok bisa komplit? Nah, enggak adil ini. Datang satu orang, keras orang Badu, orang ini ngomong, ya Amirul Mukminin, kenapa kamu dapat panjang nih? Langsung pedas di depan orang. Kamu dapat panjang, kami dapatnya cingkrang. Kami ini tidak setinggi engkau, tapi engkau bisa lebih tinggi dan tidak cingkrang. Dapat panjang, berarti di sini menuduh apa? Tidak adil. Sedangkan engkau Al-Faruq, orang yang adil. Masya Allah, ini pemimpin negara ini dibilang begitu di depan umum. Akhirnya apa Sayyidina Umar? Tenang, padahal Sayyidina Umar itu keras. Dipanggil anaknya Abdullah ibn Umar. Ya Abdullah, ta'al. Sini Abdullah, tuh pijak nih. Bilang, terangkan ya Abdullah. Kenapa? Tadi Abdullah itu anaknya tahu. Dibilang, itu sebetulnya tadi dibagi semuanya dapatnya sama, cingkrang. Apalagi ayah saya itu lebih tinggi, jadi lebih cingkrang sebetulnya. Saya dapat bagian juga. Cuma saya melihat ayah saya kesian, bagian saya untuk ayah saya. Allah. Maka ayah saya dapat panjang, saya tidak dapat. Nah, kritikan tadi membungkam orang yang kritik pedas tadi. Oh gitu, sorry, minta maaf. Coba bayangkan, jadi kalau orang dikritik pedas, hadapi dengan tenang. Kalau memang dia tidak salah, jawab dengan bukti. Bukti, tunjukkan bukti. Kalau sudah menunjukkan bukti, insya Allah orang itu akan bungkam 1000 bahasa. Dan ini akan menunjukkan kehebatannya orang yang dikritik tadi. Berarti hebatnya luar biasa. Ini masalah kritik ini luar biasa. Kita masalah, maaf sedikit ketika waktu kita kemarin COVID, peraturan-peraturan banyak apa tidak kira-kira? Oh, diantaranya peraturan yang dikritik oleh sejagat raya. Seorang suami nggak boleh istrinya atau orang siapapun termasuk istrinya duduk di sampingnya. Ingat apa tidak kira-kira? Dalam satu mobil. Sedangkan di rumah, coba bayangkan, ini aturan, dikritik, wah marah, aturan. Jangan gitu dong. Kasihkan bukti, kenapa tidak boleh? Begitu juga dulu ada selentingan, gak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Akhirnya direvisi, alhamdulillah. Ini kritikan-kritikan banyak terjadi, ini bukan kita ngomong kosong. Ini perdebatan luar biasa, mudah-mudahan Allah berikan. Jadi kalau kita dikritik dengan pedas, kitanya harus dengan adem.
hadepin, cari cara keluarnya. Buktikan bahwa itu adalah tidak benar. Bukan mengatakan kamu melawan, kamu ini itu, cari kesalahan. Tambah lagi banyak kritikan yang lainnya. Jadi harus kita menghadapinya dengan tenang, buktikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, terima kasih Habibana. Kiai Sadan mungkin bisa kita kembangkan. Adakah memang riwayat-riwayat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW cara menyampaikan kritik? Kalau kita baca beberapa hal seperti ketika Aisyah membuatkan satu minuman yang terlalu asin atau manis begitu, Rasulullah dengan lemah lembut. Kemudian juga dikisahkan bahwa Rasulullah tidak pernah memarahi pembantunya. Lantas bagaimanakah Rasulullah memberikan kritik atau nasihat kepada umatnya atau orang-orang yang terdekat yang bisa kita teladani? Iya, jadi sahabat Anas bin Malik itu dari kecil ikut Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Rasulullah tidak pernah menyalahkan aku dan memarahi aku. Kalau aku salah, Rasulullah ngasih contoh. Ini keren banget nih. Kita kan kalau ada orang salah, wah salah lo sampean gini. Enggak. Rasulullah enggak. Enggak dia omelin, enggak beliau marahin, beliau kasih contoh. Ini begitu harusnya. Kadang-kadang kan kita saling menghujat nih, saling memarahi, merasa benar sendiri. Dulu Mas Agung, ada peristiwa Bani Quraisyah yang patut kita jadikan contoh. Bagaimana pasukan muslimin suruh berangkat ke Bani Quraisyah, kata Rasulullah, la yusalliyanna ahadal asra ya illa fi Bani Quraisyah. Jangan sekali-kali sampean sholat asar kecuali nanti di Bani Quraisyah. Tapi begitu mereka berangkat ternyata udah mau maghrib nih. Asar udah mau habis. Satu kelompok menyatakan kita sholat di sini. Ya. Kata yang satu lagi enggak bisa, kita harus taat pada Rasul. Mayyutir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat sama Rasul maka sama taat dengan Allah. Nusolli hatta ya'tiyaha. Kita sholat sampai di Bani Quraisyah. Enggak, bukan begitu maksud Rasul. Maksud Rasul itu supaya kita cepet-cepet sampai ke Bani Quraisyah. Jangan ngopi dulu, jangan masak dulu, jangan sholat dulu. Ntar aja sholatnya di Bani Quraisyah. Tapi kalau asar udah mau habis ya kita sholat mas gitu kan. Berantem, akhirnya terpecah dua. Ada yang sholat di situ, ada yang sholat di Bani Quraisyah. Sudah malam, akhirnya dirapel sholatnya. Peristiwa ini diadukan kepada Rasul. Apa kata Rasul? Rasulullah dalam keterangan falam yu'annif wahidan minhum. Enggak ada yang dicela oleh Rasul. Enggak ada yang dicaci maki oleh Rasul. Kata Rasul, la haraj, enggak masalah. Masya Allah. Sekarang kita banyak prakteknya nih di lapangan nih. Sholat taraweh plus witir. Ada yang 11, ada yang 2, 3. Jadi berantem kan. Bilang sesat lah, bid'ah lah. Sholat taraweh 11 rakaat boleh enggak? 2 rakaat boleh enggak? Yang enggak boleh apa? Nah ini salah lagi, boleh enggak sholat, orang sholat taraweh. Ya kan? Ini sering nyalain orang tuh. Lah sholat taraweh enggak apa-apa, enggak sholat juga. Baik. Ya, kira-kira begitu Mas Agung. Terima kasih Kiai Sadan, Habibana, luar biasa sekali ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita untuk mengoreksi diri kita yang selama ini barangkali belum siap untuk dikritik. Untuk itu kita harus belajar ternyata mengkritik juga membutuhkan ilmu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dalam segmentasi tanya jawab, segmentasi doa bersama Habibana tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan kali ini, dan tentu saja jangan lewatkan, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku yang setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkahi majlis ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati keluarga kami ya Allah. Lembutkanlah hati masyarakat kami ya Allah. Lembutkanlah hati para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Agar kami semuanya bisa mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi semuanya ya Allah. Agar kami bisa hidup damai, aman, saling harga menghargai, saling cinta mencintai ya Allah. Kalau ada yang menegur dan ditegur, maka ditegur dengan baik, dan yang ditegur mudah-mudahan bisa menerima dengan baik ya Allah, agar negara ini bisa keluar dari masalahnya dan kembali bersatu dalam keadaan yang dilindungi oleh-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.